Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal pertidaksamaan ya yang pernah muncul di soal UTUT UMGM tahun sebelumnya. Ya, kita mulai dari soal nomor satu ya. Nomor satu ini merupakan soal pertidaksamaan logaritma ya. Sering saya sampaikan ya bahwa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan itu kita boleh menggunakan cara coba-coba. Tapi untuk nomor satu ini, coba-coba kita mengerjakan ya, menyelesaikan dengan menggunakan dua cara, yaitu cara coba-coba dengan cara biasa. Nah, kalau cara coba-coba mungkin teman semua sudah paham ya bagaimana maksudnya. Jadi kita mensubstitusi nilai X sembarang yang ada di opsi, kemudian kita masukkan di soalnya ya, kita mengecek benar atau salah. Dan pemilihan angka di opsi ini bebas ya, yang penting mudah tentu semua untuk menghitungnya. Katakanlah misalkan ya, kita hitung X sama dengan 1, kita masukkan ke soalnya. Coba kita hitung 2 log 1 kuadrat kan 1 ya, dikurang 1, 0. Kurang sama dengan 1. Ini sebenarnya tidak perlu kita hitung ya teman. Kenapa? Karena di sini syaratnya harus lebih dari 0. Tidak boleh 0 ataupun negatif. Artinya ini salah. Jadi opsi yang memuat angka 1 itu salah. Coba kita cek satu per satu. Ini X kurang dari 0 dan lebih dari 1. Ada tidak angka 1? Tidak ada ya. Ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti angka 1 tidak termasuk. Berarti ini lolos ya. Ini min 1 sampai 2, ada angka 1 di dalamnya di sini ya. Ini salah berarti min 1 sampai 0, ini 1 sampai 2, tidak ada angka satunya. Ini benar. Ada angka satunya, salah. Ada angka satunya juga, salah. Berarti tersisa opsi A dengan C. Kita cek ya perbedaan angka ya. Coba kita cari angka yang membedakan kedua opsi ini. Kita boleh substitusi X sama dengan 3. Coba kita hitung. 2 log 3 kuadrat 9 dikurang 3, 6. Kurang sama dengan 1. Ini betul atau betul? Coba kita logikanya begini. 2 log 2 itu kan nilainya 1 gitu ya. Artinya kalau 2 log 6 itu otomatis nilainya lebih dari 1 gitu ya. Kita nggak tahu berapa pastinya. Yang lebih dari 1, anggaplah 1 koma begitu. Artinya ini nilainya 1 koma, otomatis ini salah ya. Karena tidak mungkin 1 koma itu kurang dari 1. Ini salah berarti opsi yang memuat angka 3 itu juga salah. Di mana tadi angka 3 yang ada? Ini min 1 sampai 2, ini benar ya. Ya, ini sudah salah duluan ya. C dengan A. Angka 3 di sini yang ada di sini, berarti ini salah. Ini tidak ada angka 3-nya, berarti ini benar. Jadi jawabannya Charlie gitu. Paham tidak ini maksudnya cara coba-coba? Nah, sekarang coba kita kerja dengan cara biasa ya teman. Kita akan mengecek ya harusnya kedua jawabannya ini apakah cara biasa dengan cara coba-coba ini jawabannya betul ya. Kalau terjadi perbedaan berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, coba cara menyelesaikannya ini kita harus pakaikan dulu 2 log ini ya. Harus sama juga memuat angka 2 log. Jadinya 2 log X kuadrat dikurang X ini kurang sama dengan ini 2 log 2. Karena 2 log 2 itu kan nilainya 1. 2 lognya ini habis. Jadi tinggal X kuadrat dikurang X. Pindah ruas ke kiri. Kurang 2 kurang sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Jadinya X tambah 1. Ini X kurang 2. Oke, kurang sama dengan 0. Ini kita peroleh. Ini min 1. Yang ini 2. Ini kita simpan dulu. Syaratnya adalah ini harus lebih dari 0 ya. Ini syarat logaritma, pertidaksamaan logaritma. Ini harus lebih dari 0. X kuadrat dikurang X lebih dari 0. Faktorkan. X dalam kurung X kurang 1 lebih dari 0. Ini kita peroleh ini ya 1, yang ini 0. Nah, sekarang keempat bilangan ini digambar dalam satu garis bilangan. Kita urutkan tentunya dari yang paling kecil. Yang paling kecil nilainya adalah min 1. Ya. Min 1 ini karena dia memuat tanda sama dengan di sini berarti kita harus bulat penuh. Kemudian setelah itu angka 0 lagi ya. 0 ini bulat saja. 1 juga bulat. Dan 2 ini harus bulat penuh seperti ini. Nah, sekarang perhatikan untuk yang di sini dulu min 1 dengan 2. Kalau memuat tanda sama kurang dari maksud saya, kalau memuat tanda kurang dari di sini berarti
min 1 dengan 2 ini arsirannya seperti ini teman-teman ya. Ini triknya dalam mengarsir himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ya, seperti ini. Saya pakai cinta lain ya. Nah, kalau misalkan di sini menggunakan tanda lebih dari antara 0 dengan 1 ini arsirannya harus keluar seperti ini. Dia seperti ini cara mengarsirannya. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang untuk menentukan kesimpulannya, kita lihat arsir yang paling banyak. Arsiran yang paling banyak itu yang ini, yaitu min 1 sampai 0 atau 1 sampai 2. Jadi sesuai dengan jawaban yang bagian Charlie ya. Jadi silakan kita semua pilih ya yang mana yang membuat kita semua paham untuk menyelesaikan. Nah, coba next nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 ini merupakan pertidaksamaan yang memuat tanda nilai mutlak. Nah, sekarang coba kita kerja pakai cara coba-coba ya. Nah, kita boleh substitusi X sama dengan 6. Yang mudah saja dihitung ya. Kita hitung 6 kurang 5, 1. 1 kuadrat 1 dikurang 3. 6 dikurang 5, 1 ya. Kita abaikan saja nilai mutlaknya dulu ini. Oke, ingat kalau nilai mutlak itu meskipun negatif hasilnya, itu tetap positif, dihitung positif. 1 tambah 2 kurang dari 0. Kita hitung. 1 kurang 3 min 2 ya, tambah 2, 0. Berarti 0 kurang dari 0, apakah betul? Ini salah ya. Artinya opsi yang memuat angka 6 ini salah. Yang mana ada angka 6-nya? Ini salah. Tidak ada angka 6-nya berarti lolos. Ini tidak ada angka 6-nya, lolos juga. Kemudian ada angka 6, salah. Ini ada angka 6 di dalamnya, 3 sampai 7 ya. Nah, gitu. Jadi tersisa B dengan C. Kemudian kita substitusi kira-kira berapa ya? Kita boleh masukkan X sama dengan 4. 4 kurang 5 min 1 kuadrat 1 dikurang 3 dikali 4 kurang 5 ini kan min 1, tetapi ada nilai mutlaknya dihitung positif jadi 1. Jadi 3 dikali 1 itu 3 gitu ya. Nah, ini 1 kurang 3 min 2 tambah 2, 0. Sama dengan yang di atas ini, berarti ini salah. Artinya opsi yang memuat angka 4 ini salah, berarti ini benar. Jawabannya bravo. Saya kira bisa dipahami ya cara ini teman-teman. Next lagi nomor 3. Coba ya. Ya, angka apa yang pertama kita mau substitusi atau kita mau coba? Boleh X sama dengan min 1. Oke, coba kita hitung ya. Min 1 nilai mutlak tetap 1. Ditambah dengan min 1 kurang 2 min 3. Tetap dihitung positif 3. Oke, 1 tambah 3, 4. 4 lebih dari 3, ini betul. Opsi yang memuat angka min 1 betul. Di mana ada angka min 1, ada angka min 1-nya di sini, tidak ada ya. Salah. Ada angka min 1-nya, ini ada. Karena ini kan min 0, ya. Ada di, ya min 1 ada di sininya gitu ya. Termasuk ini juga ada ya. Kemudian ada min 1-nya tidak ada ya. Karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti ini salah. Ya, ini tidak ada angka min 1-nya. Berarti salah. Nah, sekarang tersisa B dengan C. Kita boleh substitusi X sama dengan 3. Ya, kita coba hitung di sini nilai mutlak 3, yaitu 3 ditambah 3 kurang 2, 1. Lebih dari 3. 3 tambah 1, 4. Lebih dari 3. Ini betul lagi. Berarti opsi yang memuat angka 3 itu betul. Coba kita lihat. Ini tidak ada angka 3-nya. Ini salah. Ada angka 3-nya ini ya. Karena ini kan 2 koma. Lebih dari 2 koma berarti ada angka 3 di dalamnya. Jadinya Charlie jawabannya. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 3 ini. Next nomor 4. Ya, nomor 4 ini soal pertidaksamaan logaritma lagi sama dengan nomor 1 ya. Coba kita langsung kerja pakai cara biasa. Caranya sama dengan yang tadi, kita pakaikan dulu 1/2 log ini. Oh ya, ternyata ini sudah 1/2 log semua. Tinggal kita hitung menggunakan sifat-sifat logaritma. Ini kalau tambah berarti jadi kali.
ini 1/2 log 2x kurang 1 dikali 2 kurang x. Kemudian ini lebih dari 1/2 log 2-nya ini pindah ke sini ya, jadi kuadrat seperti ini. Nah, kemudian 1/2 log ini bisa kita coret. Ini kita jabarkan pakai perkalian pelangi ya. Ini 2x kali 2, kemudian 2x dikali min x, kemudian min 1 kali 2, dan min 1 kali min x. Nah, coba kita tulis. Ini 2x kali 2 berarti 4x. Kemudian 2x kali min x ini min 2x kuadrat. Min 1 kali min 1 kali 2, min 2 ya. Kemudian min 1 kali min x ini positif x. X kuadrat pindah ruas ke kiri jadi minus. Seperti ini. Nah, kita hitung yang bisa dihitung min 2x kuadrat dikurang x kuadrat min 3x kuadrat. 4x tambah x ini 5x ya. Ini kurang 2. Kita harus positifnya yang berpangkat 2 ya, supaya gampang difaktorkan. Ini dikali minus saja. 3x kuadrat, ini minus 5x, ini positif 2. Kurang sama dengan 0. Faktornya ini adalah 3x kurang 2 dengan x kurang 1. Kurang sama dengan 0, ini dapat min 2, 2/3 ya. Ini dapat 1. Simpan dulu, kita pakaikan syarat untuk semuanya di sini ya. Ini 2x kurang 1 lebih dari 0. Berarti ini kita peroleh x lebih dari 1/2 gitu ya. Karena ini min 1-nya pindah ruas 1/2. Terus 2 kurang x lebih dari 0. Ini berarti min x-nya pindah ruas ke kanan. 2 lebih dari x atau x kurang dari 2. Bisa ya? Terus yang ini juga x-nya lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang semua bilangan ini 1/2, 2, 0, 2/3 dengan 1. Kita gambar dalam satu garis bilangan. Oke. Tentunya kita urutkan ya. Oke, sepertinya harus digambar agak ke bawah ya, supaya gampang dilihat arsirannya. Oke, nah sekarang kita lihat angka yang paling kecil dulu nilainya, yaitu 1/2 ya. Ini 1/2. Kemudian 2/3. 2/3 ini bulat penuh. Kemudian angka berapa lagi? 0. Kemudian 1 bulat penuh dengan 2. Nah, sekarang untuk 2/3 dengan 1 itu menggunakan tanda kurang dari, berarti arsirannya ke dalam ya, seperti ini. Oke, ini perlu teliti ya dalam mengarsir. Kemudian x lebih dari 1/2. Saya menggunakan cinta lain. Berarti dia ke kanan. Ya, oke. Seperti ini. Kemudian angka mana lagi? X kurang dari 2. Nah, di sini. Oke. Ya. Nah, untuk nolnya kita boleh diabaikan ya. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 sampai 1. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 4 ini. Next lagi nomor 5. Ya, silakan. Ya, nomor 5 ini coba kita kerja pakai cara biasa ya. Ini semua nilai x yang memenuhi akar dari x kuadrat dikurang 7x tambah 6 lebih dari sama dengan 2x. Yang pertama dihilangkan dulu akarnya dengan cara dikuadratkan masing-masing ruas. Jadinya x kuadrat dikurang 7x ditambah dengan 6 lebih dari sama dengan 4x kuadrat. Bisa ya sampai di sini? Kemudian ini kita gabung ya. Ini pindahkan ke ruas kiri. X kuadrat dikurang 4x kuadrat min 3x kuadrat dikurang 7x ditambah dengan 6 lebih dari sama dengan 0. Jadikan negatif ini, jadikan positif dikali negatif ini ya, berarti 3x kuadrat tambah 7x dikurang 6 kurang sama dengan 0. Kita faktorkan. Oke, ini faktornya 3x di sini x,
Kemudian di sini 3, ini 2. Ini plus, ini kurang ya, karena 9 dikurang 2, 7. Dapatnya ini adalah 2/3, ini adalah X-nya min 3. Nah sekarang syaratnya kalau dia membuat tanda akar, berarti di bawah akar harus besar sama dengan 0. Ini X kuadrat dikurang 7X tambah 6. Ini syaratnya ya. Seperti itu. Ini faktornya X kurang 1, X kurang 6, lebih sama dengan 0. Ini kita peroleh X-nya 1, di sini X-nya 6. Nah, kemudian kita gabung ya dalam satu garis bilangan. Kita tulis dulu yang paling kecil nilainya, yaitu min 3. Ini bulat penuh. Kemudian setelah itu 2/3 bulat penuh juga. Kemudian 1 dengan 6 ini juga bulat penuh. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan min 2/3 sampai 3, karena di sini membuat tanda kurang dari, berarti ini arsirannya seperti ini. Oke. Kemudian 1 dengan 6, karena dia menggunakan tanda kurang lebih dari, maka arsirannya ini lari keluar seperti ini. Ini ke kiri, ini ke kanan. Oke, berarti kalau kita arsir, yang diarsir paling banyak kelihatan adalah min 3 sampai 2/3, yaitu min 3 kurang dari X kurang dari 2/3. Jawabannya adalah bravo ya. Oke, saya kira jelas ya 5 nomor ini. Untuk soal berikutnya, teman-teman, ini coba saya jadikan oleh-oleh ya. Silakan didiskusikan dengan rekan-rekannya, dan kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.